الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga, dibimbing dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mensyukuri nikmat-Nya. Karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala memiliki konsekuensi agar kita wujudkan dengan pengakuan dari dalam hati kita. Kita harus wujudkan dengan mengarahkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di dalam ketaatan kepadanya. Dan kenikmatan tersebut pula harus kita syukuri melalui lisan kita. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula salawat serta salam kita perbanyak untuk kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga teruntuk kaum muslimin secara umum yang setia mengikuti tuntunan beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat agung yang bisa diraih oleh seorang yang beriman adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu di antara jalan yang paling utama bagi kita sehingga bisa meraihnya adalah dengan merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla, di dalam khutbah atau ceramah-ceramah sering sekali kita mendengar khatib mengatakan atau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala darinya menciptakan pasangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah tebarkan di muka buminya laki-laki maupun perempuan dari keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali kepada kita, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka kalian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kalian senantiasa memohon kepadanya, dan juga bertakwalah kalian kepada Allah perihal rahim kalian. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu raqib atas kalian. Allah senantiasa mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi kita. Jamaah yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jal, bagi orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Ar-Raqib, dengan namanya Al-Alim, As-Sami', Al-Basir dan lain sebagainya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, siapa yang mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut kemudian melaksanakan konsekuensinya, melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dari pengenalan terhadap Allah tersebut,
maka niscaya ia akan meraih rasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jal, di antara yang dijelaskan oleh para ulama yang bisa kita nukilkan misalkan dari Harith Al-Mahasibi rahimahullahu ta'ala adalah beliau mengingatkan kepada kita muraqabah alias merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus kita wujudkan dalam 3 hal. Yang pertama, bita'atihi bil amal, seperti halnya ketakwaan. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mewujudkan ketaatan kepadanya dengan beramal amal-amal kebaikan. Kemudian yang kedua, bi'au'in an isyanihi bitarkin. Beliau menjelaskan bahwasanya seseorang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menjauhi kemaksiatan kepadanya dengan berusaha senantiasa meninggalkannya. Dan yang ketiga, di antara wujud seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang urusan al-hammi wal khawatir, apa yang terbersih di dalam hatinya, apa yang menjadi keinginan yang muncul di dalam hatinya. Maka jamaah yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jal, marilah kita berusaha bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan seakan-akan kita merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita. Marilah kita menghindari kemaksiatan dengan rasa yang sama, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha mendengar apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kita menghindarkan hati kita dari bisikan-bisikan, dari keinginan-keinginan yang dimurkai olehnya. Kaum muslimin, hal ini senada dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan semuanya pasti pernah mendengarnya, tentang hadis Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, apabila kita tidak mampu beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah dengan merasa seakan-akan melihatnya, maka fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau tidak bisa demikian, maka ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihatmu. Kaum muslimin, banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Dan bagi seorang muslim yang meyakini tentang kemahakuasaan Allah ini, tentunya ia akan khawatir apabila ada kewajiban yang ia lalaikan, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyaksikan. Apabila ada kemaksiatan yang hendak dia lakukan, dia akan takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasinya dan bahkan mendengarkan apa yang ia ucapkan. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jal, di antara yang akan kita sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Terserah kalian, mau kalian rahasiakankah ucapan kalian ataukah kalian ungkapkan, maka ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala itu alimun bidzatis sudur. Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Kemudian di antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang hendak kita ingatkan adalah firman-Nya, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala yang keluar atau yang masuk ke dalam bumi dan apa yang dikeluarkan olehnya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah Subhanahu wa ta'ala pun maha mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atasnya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pengawasannya, penglihatannya senantiasa mengiringi kalian. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian di antara
ayat yang sering pula diingatkan oleh para ulama kepada kita agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mewujudkan takwa kepadanya adalah firman-Nya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam diri kalian, maka takutlah kalian kepadanya. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah meskipun demikian, karena tidak ada manusia yang terlepas dari kesalahan, maka ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla, di antara yang menjadi pengingat bagi kita agar kita tidak terpedaya dengan kezaliman orang-orang yang zalim, yang seakan-akan mereka aman dari murka Allah Azza wa Jalla adalah firman-Nya dalam surah Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan pernah beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah sengaja mengakhirkan azab mereka sampai waktu di mana mata mereka akan terbelalak karena melihat azab atas perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla, di antara gambaran bagaimana para ulama kita dahulu merasa senantiasa diawasi oleh Allah, takut akan ada keburukan yang senantiasa disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla, adalah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kisah tentang wafatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kita tahu, orang menjelang wafatnya dalam kondisi beratnya sakaratul maut, akan merintih akan sakitnya. Demikian pula beliau rahimahullahu ta'ala, beliau merintih akan sakitnya, akan tetapi Tawus bin Kaisan mengingatkan beliau bahwasanya tidak ada satupun yang terucap dari lisan manusia kecuali akan dicatat oleh malaikat Allah Azza wa Jal, atau yang semisal dengan ungkapan tersebut. Kemudian karena takutnya beliau kepada Allah Azza wa Jal, takutnya beliau Allah menyaksikan dia yang sebentar lagi akan kembali kepadanya dalam kondisi merintih, tidak sabar terhadap beratnya apa yang beliau rasakan, beliau pun menahan rintihannya sampai beliau meninggal dunia. Padahal merintih dalam kondisi ini tidaklah mengapa. Contoh yang lain jamaah, dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra disebutkan bahwasanya Ibnu Daqiq Al-Aid beliau berkata bahwasanya ma takallamtu bi kalimah wa ma amiltu amalan illa wa a'dadtu lahu jawaban baina yadayillahi azza wa jal. Kata beliau, tidaklah aku mengatakan sepatah kata pun atau aku melakukan sebuah amalan apapun kecuali aku telah mempersiapkan jawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain dalam Syu'abul Iman, kisah yang masyhur mungkin pernah kita dengarkan tentang Ibnu Umar yang menjumpai seorang Arab Badui yang beriman, atau seorang hamba sahaya, mohon maaf kami ulangi, Abdullah bin Umar menjumpai seorang hamba sahaya yang diamanahi untuk menggembalakan kambing tuannya. Abdullah bin Umar mencoba untuk menguji keimanannya. Ia mengatakan, adakah kambing yang dijual? Budak tersebut pun menjawab, tuannya tidak bersama kami di sini. Kemudian Abdullah bin Umar pun mengatakan, sekali lagi mencoba mengetes keimanannya, tidak bisakah engkau nanti katakan bahwasanya kambingnya telah dimakan serigala? Ia pun menengadah ke langit, menatap ke langit, kemudian mengatakan, fa ainallah, lalu Allah di mana? Abdullah bin Umar pun mengatakan, fa ana ahaqqu biqauli ainallah, atau kama qala, aku adalah orang yang lebih berhak untuk mengatakan di mana Allah. Bukankah Allah senantiasa mengawasi kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi kita dengan penglihatannya dan pendengarannya?
maka tidak ada satupun hamba yang takut atau yang patut, tidak ada satupun hamba yang ingat tentang hal ini, yang sadar tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala kemudian berani mengkhianatinya. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla, banyak lagi kisah yang lain berkaitan dengan itu. Abdullah bin Umar pun ta'jub tentang muraqabahnya, bagaimana kadar keimanannya seorang hamba sahaya yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dan merasa senantiasa diawasinya. Beliau pun membeli budak tersebut dari tuannya, bahkan membeli pula kambingnya. Kemudian beliau hadiahkan kambing tersebut dan beliau pun memerdekakannya. Itulah tingginya muraqabah di hati para pendahulu kaum muslimin yang salih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah lainnya kisah Urwah bin Zubair yang dahulu menjumpai Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma saat beliau sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Beliau Urwah bin Zubair tidak dilakukan lagi kesalihannya, kedudukannya di kalangan para sahabat dahulu. Beliau datang menjumpai Abdullah bin Umar saat itu hendak melamar putrinya Saudah. Tatkala itu Urwah bin Zubair mendapati bahwasanya Abdullah bin Umar mengabaikannya, dan beliau pun beranggapan bahwasanya lamarannya ditolak. Ia pun bersegera untuk kembali ke kota Madinah. Melihat kondisi seperti ini, Abdullah bin Umar selepas beliau tawaf mengelilingi Ka'bah, beliau pun bersegera dan menyusul Urwah kembali ke kota Madinah. Tatkala mereka berjumpa di masjid, Abdullah bin Umar pun menyinggung lamaran yang telah disampaikan oleh Urwah tatkala beliau tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan beliau pun mengatakan bahwasanya aku telah tahu bahwasanya engkau menyebutkannya, akan tetapi di antara makna yang beliau sampaikan kepada Urwah adalah, tidakkah engkau tahu bahwasanya saat itu aku sedang berusaha untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku sedang berusaha bertawaf seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanku, maka tidak bisakah engkau memilih waktu yang lain untuk menyampaikannya? Dan demikianlah ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, beberapa gambaran yang tersampaikan kepada kita bagaimana para sahabat dahulu atau orang-orang salih dahulu berusaha senantiasa dalam kondisi yang terbaik di hari-harinya, setiap saatnya, karena mereka sadar senantiasa diawasi, dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia berupa rasa senantiasa diawasi olehnya, sehingga kita merasakan kenikmatan dalam ketaatan kepadanya, sehingga kita bisa menghindari kemaksiatan terhadapnya dan menghindarkan hati kita dari ungkapan-ungkapan yang tersembunyi di dalam dada yang tidak diridhoi olehnya. Karena jamaah yang semoga selalu dijaga Allah, hal ini adalah kunci ketakwaan bagi individu muslim dan bahkan menjadi kunci keamanan bagi masyarakat. Kita akhiri dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah kali ini. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ارزقنا أئمة يحبوننا ونحبهم وتحبهم ويحبونه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.